Video singkat ini akan menjelaskan tentang seorang wanita, sebut saja Mary, yang dimana Mary meminta saudara laki-lakinya membantu dalam pembuatan video pengenalan diri untuk kebutuhan kerja. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai hal ini terjadi. Verify the client's identity and provide... Ano ito? Sige pa, sige na. 1, 2, 3, go. Now that I have introduced myself to the patient... Setelah Mary upload video itu ke platform TikTok, banyak yang penasaran dengan sekeliling ruangan itu dan membuat permintaan untuk membuat video baru tentang hal itu. This is where it all began, and this is the cabinet. And I'm actually very afraid to touch it or open it. I'm very sorry for the mess. So as you can see, this cabinet is full of clothes and no person can actually, oh my gosh, fit inside here. And this is where my brother stood. And this is the light switch. So my Tidak tahu brother kenapa, was, Mary yang saat itu sendirian tiba-tiba mendengar suara raungan ketika akan menjelaskan apa yang terjadi kemarin sebelum perekaman itu dimulai. standing here. And the lights actually started to flicker before the cabinet opened. And actually before that, we were actually experiencing weird things. Verify the client's identity and provide... Ano ito? Sige na. Karena takut, Mary tidak melanjutkan cerita sebelumnya dan fokus kepada lemarinya. But this is what it looks like inside. Tabi-tabi po. No person can actually fit inside here. It was actually me and my brother inside this room. And right now, I'm not sleeping inside this room. I'm sleeping in my parents' room. Dikatakan bahwa kamar itu adalah kamar tidur Mary, dan Mary tidak pernah mengalami hal mengerikan sebelumnya di sini. Karena kejadian ini, Mary mencoba tidur dengan orang tuanya dan mencoba meletakkan sebuah kamera untuk merekam kondisi kamarnya semalaman penuh. Dan ini yang ia dapat. Things. Menurut kalian, apa yang membuat penunggu kamar Mary melakukan hal ini? Video ini datang dari seorang mahasiswi perempuan bernama Charmaine yang mendengar suara teriakan dari arah luar rumahnya ketika malam hari. Ketika ia mengecek dari jendela, Charmaine dikejutkan bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri diam di tengah lahan parkir sambil melihat ke arah Charmaine. Ketika Charmaine fokus, tiba-tiba ia mendengar sebuah bisikan dari arah lemarinya. Di sini Charmaine takut menoleh, tapi karena berpikir mungkin ada seseorang yang sudah memasuki rumahnya, sehingga ia memberanikan diri untuk mengeceknya dan inilah yang ia dapat. Charmaine yang mengetahui bahwa ada seseorang di rumahnya langsung cepat-cepat keluar. Dan ketika sampai di luar rumah, pria yang berdiri diam di luar rumahnya sudah tidak ada di sana. Dan ketika Charmaine menoleh ke arah jendelanya, inilah yang terjadi.
feeling there was something fucking in my room. I don't know. Apakah orang-orang itu ingin menculik Carmine? Atau apakah ini modus penculikan baru? Kali ini ada cerita singkat dari dua pejantan cerdas yang ingin berkomunikasi dengan roh penunggu rumah mereka, tapi tidak memiliki uang untuk membeli alatnya. Karena pemuda ini cerdas tidak seperti kalian, pemuda ini mencoba membuat papan Ouija sendiri dari selembar kertas dan coretan pensil serta menggunakan tutup botol sebagai pengganti pointer. Okay, to start off, we're going to do one circle around the board to give any entities power. Are there any spirits with us here tonight? How many spirits are in the room with us? Sorry guys, I'm shaking a little bit. I didn't expect this to work. What is the name of the spirit that is with us? Zozo. What is the name of the second spirit that is with us? Mama? Mama is the name of the second spirit that is with us. Zozo. Zozo. Oh my god, dude. What's that? What the heck was that? We need to end the session right now. Okay, to end the session, we go goodbye. So, goodbye. Oh my god. Dude, what the heck was that? Oh my god. We need to get out of here. Dude. Oh my god! Oh my god! Oh! Get out of here! Bagi kalian yang penasaran, menurut internet, kata Zozo adalah nama yang sering dikaitkan dengan fenomena papan Ouija atau permainan spiritisme. Selain itu, tidak ada konsensus yang jelas tentang asal-usul atau identitas Zozo ini. Beberapa orang percaya bahwa Zozo adalah roh jahat yang sering muncul dalam sesi papan Ouija, sementara yang lain menganggapnya sebagai mitos atau cerita yang dibuat-buat. Tidak ada negara tertentu yang secara khusus diidentifikasi sebagai asal kata Zozo. Menurut kalian, apakah metode ini bisa dilakukan di Indonesia? Kali ini kembali dengan Xiaolong yang melakukan live streaming di sebuah bangunan asrama yang sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Sebenarnya video Long ini cukup panjang dan ada lebih dari satu video ketika melakukan penelusuran di tempat ini. Tapi kami akan mempersingkat hal-hal yang menurut kami menarik untuk dibagikan kepada kalian semua. Masuk ke dalam awal cerita, ketika Long memasuki gedung kosong bekas asrama ini, banyak sekali suara benda jatuh atau bergeser yang tertangkap kamera. Tidak hanya suara, bahkan benda jatuh sekalipun sempat tertangkap oleh kameranya. Salah satunya ialah hal ini. Ketika Long memasuki aula yang luas dan terdapat banyak kursi di sana, di tempat itu juga banyak sekali gangguan yang terjadi. Hal ini diawali dengan gangguan jam dinding yang mati dan tidak bergerak. Tiba-tiba jarum jamnya bergerak sendiri.
看没看见兄弟们？看见没，兄弟们？啊，看见没？看没看见，兄弟们？Long tidak menyadari hal ini. Sampai penonton streamnya memberitahu Long tentang hal itu. Sayangnya Long masih tetap tidak paham dengan apa yang dimaksud penontonnya. 这是6点吗？真的，真的。 Tidak hanya itu, di ruangan ini juga gangguan berlanjut, dengan kipas angin yang bergerak dengan sendirinya. Selepas dari aula tersebut, Long menelusuri lebih lanjut gedung itu. Selanjutnya, Long menuju ke lorong panjang, yang terdapat banyak kamar di sisi kanan dan kirinya. Long diminta penonton untuk mengecek satu persatu hingga ketika ia sampai ke kamar nomor 212, serangkaian hal mengerikan terjadi. Iya, terlihat sebuah kaki dari tubuh yang terlihat seperti tertidur di atas ranjang. Di sini Long sempat ingin kembali, tapi penontonnya ingin Long mengecek tempat itu karena apabila itu benar-benar tubuh dari seseorang yang tak bernyawa, maka bisa dibilang tempat itu pernah terjadi kasus kriminal. Dan Long bisa dikenai hukuman oleh pemerintah Cina karena tindakan yang ia lakukan. Sayangnya ketika ia mengecek tubuh itu, sempat terekam bahwa itu memang tubuh manusia. Long sempat panik dan langsung sadar sepersekian detik untuk mengeceknya sekali lagi. Dan betapa terkejutnya bahwa tubuh itu sudah hilang dari tempat tidur. Ketika ia keluar dan berada di ujung lorong, Long sekali lagi menoleh ke belakang dan melihat sosok aneh di depan kamar nomor 208 yang bersebelahan dengan kamar nomor 212 sebelumnya. Long mengecek kamar itu dengan cepat dan seksama, namun setelah tidak menemukan apa-apa, Long langsung kabur dan keluar dari tempat itu.
Menurut kalian, apakah sosok di kamar 212, sosok kamar 208, dan sosok bayangan adalah sosok yang sama? Selain itu, apakah video live stream ini hanyalah tipuan dan settingan?